Simarmata dari Universitas Medan Area dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menceritakan sejarah air mineral dalam kemasan atau AMDK. Air minum dalam kemasan yang disebut AMDK adalah air yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan dikemas serta aman untuk diminum. Air minum dalam kemasan atau AMDK memang sangat populer karena praktis, higienis, dan mudah ditemukan. Perintis air minum dalam kemasan di Indonesia dimulai dari seorang pria Belanda bernama Hendrik Frick Tilema. Ia adalah seorang pria kelahiran 1870 yang memperkenalkan Hegia, yaitu merek produk air minum kemasan pertama di wilayah Hindia Belanda. Harga minum Hegia dianggap terlalu mahal bagi orang pribumi sehingga usaha tersebut tidak berkembang. Pada tahun 1920-an, ada seorang pria bernama Hendrik G. Jensen yang mengembangkan ide untuk memproduksi air minum dalam kemasan di Indonesia. Ia mendirikan perusahaan bernama Tirta Pakuan dan mulai memproduksi air mineral dalam botol dengan merek Aqua. Kemunculan Aqua. Setelah 60 tahun sejak Hegia dipromosikan oleh Tilema, seorang penduduk Indonesia berinisiatif untuk mengikuti jejak bisnis tersebut. Tirto Utomo atau dengan nama Tionghoa dikenal sebagai Koa Sien Biao mulai memproduksi air minum kemasan dengan merek dagang Aqua. Tirto Utomo mengeluarkan produk air minum melalui perusahaannya yang bernama PT Aqua Golden Mississippi. Ini didirikan pada 23 Februari 1973. Tirto Utomo adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia sempat bersekolah di HBS yang merupakan pendidikan menengah umum pada masa Hindia Belanda. Produksi Aqua terinspirasi dari orang Indonesia yang kala itu rentan mengalami diare dan sakit perut. Hal ini diyakini disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman yang kurang bersih. Bahkan gejala diare akut pernah dialami salah satu tamu penting Tirto Utomo. Ternyata tamu tersebut melakukan kesalahan besar, yaitu minum air keran. Pada saat itu juga, para wisatawan atau tamu dalam negeri yang berkunjung di Indonesia hanya mau minum air dalam kemasan. Perut mereka tidak cocok dengan minum air rebusan. Untuk mendapatkan minuman kemasan pun tidak sembarangan. Tirto Utomo atau dengan nama Tionghoa dikenal sebagai Koa Sien Biao mulai memproduksi air minum kemasan dengan merek dagang Aqua. Saat itu, dia kerap kesulitan untuk mencari air minum untuk para tamu dari luar negeri. Karena itu, dia pun berinisiatif mendidik perusahaan air minum kemasan. Hal inilah yang membuat Tirto berpikir bagaimana cara menyediakan air minum bersih dan sehat bagi masyarakat. Beruntungnya, sahabat Tirto Utomo mendukung ide tersebut hingga membulatkan tekad Tirto untuk mendesain usaha air minum kemasan. Sempat tidak laku, Tirto sudah membayangkan bagaimana komposisi air minum yang akan dibuat. Beberapa kriteria yang diinginkan oleh Tirto Utomo yaitu air minum kemasan tidak memiliki aroma, tidak berwarna, tidak mengandung gula, dan tanpa pengawet. Artinya, Tirto ingin menghasilkan produk yang benar-benar bening dan sehat. Produk Aqua telah mengalami penyinaran ultraviolet dan ozonisasi untuk memastikan produk yang dijual terbebas dari kontaminasi bakteri atau zat apapun. Sumber airnya juga didapatkan dari air pegunungan yang sudah dijamin bersih. Kala itu, ia menggunakan botol berbahan kaca untuk kemasannya. Namun pasarnya sangat terbatas sehingga produknya kurang laku, bahkan hanya dibeli oleh beberapa kalangan atas dan sedikit pekerja asing di Indonesia. Perlu diketahui bahwa orang asing memang terbiasa mengonsumsi air minum kemasan, namun kala itu mereka masih meragukan produk buatan Indonesia. Alhasil, produk Aqua saat pertama kali rilis masih dianggap hal aneh, sulit diterima dan tidak memiliki konsumen tetap. Bahkan ketika pertama kali menjual air dalam kemasan, Tirto Utomo dianggap sebagai orang yang aneh. Pasalnya, pada saat itu air putih memang melimpah dan dapat ditemukan secara gratis. Hal ini diperparah karena ide menjual air putih di dalam kemasan menawarkan harga yang lebih mahal dibandingkan bensin, yang saat itu menjadi bahan bakar utama dari berbagai transportasi. Untungnya, dalam periode 1970-an, banyak pekerja kontraktor asing dari perusahaan Hyundai Korea Selatan yang tengah mengerjakan proyek tol Jagorawi. Pekerja-pekerja asing tersebut adalah pelanggan pertama Aqua. Kebiasaan meminum air kemasan saat pengerjaan proyek tersebut menular kepada pekerjaan lokal. Lantaran air kemasan cukup praktis saat berada di luar rumah, maka beberapa orang perlahan mulai menerima air minum kemasan sebagai produk yang layak dikonsumsi. Air minum dalam kemasan merek Aqua yang pertama kali dirilis adalah berukuran 950 ml dalam botol kaca dan dijual seharga Rp75.000 per botolnya. Mulai menggunakan kemasan plastik. Hingga tahun 1978, Tirto masih kesulitan menjual produk Aqua berbahan kaca sehingga ia mencoba menggunakan kemasan berbahan plastik.
Ide inovatif ini membuat Aqua yang awalnya hanya bersifat lokal atau dijual di wilayah perkotaan saja, menjadi Aqua dengan botol plastik yang bisa menembus konsumen di wilayah-wilayah lain. Dari botol plastik kecil, Tirto kemudian mulai membuat kemasan plastik lain yang lebih besar, yaitu galon. Kemunculan galon Aqua bersamaan dengan dispenser. Kedua barang ini disediakan oleh Aqua. Uniknya, dispenser saat itu disewakan oleh perusahaan, sementara galonnya dijual. Dengan kemasan plastik, masyarakat Indonesia mulai menerima keberadaan Aqua. Namun bisnis ini tampaknya menemui masalah lain. Masalahnya adalah penggunaan botol plastik diyakini tidak efektif karena menghasilkan limbah plastik yang terlalu banyak. Hal ini juga dibarengi dengan perkembangan industri plastik yang meningkat tajam sejak tahun 1960-an. Masalah lain ialah bahan plastik dalam produk Aqua lebih mudah ditembus oleh aroma bau yang menyengat. Misalnya bila botol Aqua diletakkan di samping makanan berbau nyengat, maka akan membuat air di dalamnya ketularan bau. Biasanya bau tanah, minyak, deterjen, dan durian sangat mudah menyusup masuk ke dalam botol air minum dalam kemasan. Diakuisisi Danone Prancis. Selanjutnya di tahun 1988, Tirto Utomo tidak lagi menjadi pemilik perusahaan utama dari PT Aqua Golden Mississippi. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut diakuisisi oleh Danone Prancis, yakni sebuah perusahaan multinasional yang bergerak melalui anak perusahaan bernama Danone Asia Holding T. Namun, Tirto Utomo masih memegang sebagian saham di Aqua melalui PT Tirta Investama. Dengan kerjasama dari perusahaan Danone, Aqua kemudian menjadi brand utama dari pasar air minum dalam kemasan di Indonesia. Perusahaan Aqua juga telah membuat Tirto Utomo dan keluarganya masuk ke daftar orang paling kaya di Indonesia. Persaingan pasar air minum dalam kemasan. Dengan keberadaan Aqua yang mulai diterima oleh masyarakat di Indonesia, di tahun 2000-an awal, kemunculan merek-merek air minum dalam kemasan semakin banyak. Sebut saja Cleo, Fit, Club, Ades, dan Nestle, dan baru-baru ini supermarket lokal juga memproduksi air minum tersendiri. Terima kasih.